Halo, selamat pagi semuanya. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan. Kita masih diberi kesehatan agar kita bisa dapat belajar secara online di rumah masing-masing. Baik, masih bersama saya Bapak Rendra Siahaan. Hari ini kita akan belajar tentang memahami konsep musik barat yang sesuai dengan buku pegangan yang telah saya bagi kepada kalian. Di sini ada peta konsepnya. Konsep musik barat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian musik dan unsur musik. Baik, hari ini kita akan belajar dari segi pengertian musik yang kemudian dibagi menjadi tiga bentuk musik berdasarkan konsep musik barat, yaitu musik modal, musik tonal, dan musik atonal. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas, tapi sebelumnya di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, pada bab ini kita akan belajar berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama ada menjelaskan pengertian seni musik. Yang kedua mengidentifikasikan unsur musik. Yang ketiga menjelaskan pengertian nada, dinamik, dan tempo. Dan yang keempat membaca dan menulis partitur dalam not angka dan not balok. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai konsep musik barat. Apa itu? Akan kita mulai. Istilah konsep berasal dari bahasa Latin atau conceptum, artinya sesuatu yang dipahami. Aristoteles dalam The Classical Theory of Concept menyatakan bahwa konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Konsep juga merupakan abstraksi, suatu ide atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Konsep juga diartikan sebagai sesuatu yang memiliki komponen, unsur, ciri-ciri, dan dapat diberi nama. Jadi, konsep adalah ide atau gagasan yang mendasari terbentuknya sesuatu. Kemudian, dalam konteks musik barat, konsep diartikan sebagai ide atau gagasan yang mendasari dihasilkannya keindahan bentuk, harmoni, dan ekspresi emosional musikal dari masyarakat barat. Itulah beberapa definisi pengertian konsep. Kemudian, tradisi musik barat berasal untuk tujuan spiritual. Saya rasa bukan hanya musik barat, musik tradisional juga tujuan awalnya adalah untuk tujuan spiritual atau adat, yaitu musik berdasarkan musik barat untuk memuji keagungan para dewa pada zaman dulu. Sesuai dengan perkembangan zaman, pasti perubahan itu lambat laun pasti berubah. Kemudian susunan nada dalam konsep musik barat menggunakan skala diatonik yang memiliki 7 not yang berbeda dalam satu oktav. Dalam notasi solmisasi, not-not tersebut adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, dan kembali ke do. Itu sedikit materi pengantar tentang konsep musik barat. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian musik. Saya rasa kalian sudah banyak mendengar tentang pengertian musik. Apa itu musik? Apa itu musik menurut beberapa pengertian para ahli? Di sini akan kita baca sedikit tentang pengertian musik. Dalam tradisi budaya barat, musik diartikan sebagai pernyataan berikut. Music is the art of arranging and combining sounds able to be produced by human voice or by instrumental. Bunyi-bunyian atau suara baik yang berasal dari manusia maupun dari benda-benda atau alat merupakan garapan utama dalam seni musik. Di antara cabang seni yang lain, musik merupakan cabang seni yang paling akrab bagi kita, dan itu bisa kita rasakan sendiri dalam kehidupan sehari-hari.
Mungkin dalam melakukan aktivitas yang lain terkadang kita membubuhkan atau melakukan kegiatan bermusik. Bisa seperti bersenandung kecil, misalnya dalam melakukan kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Banyak ahli juga yang mendefinisikan pengertian musik. Di sini ada beberapa pengertian musik berdasarkan ahli. Seperti menurut Schopenhauer, filsuf Jerman abad ke-19, menyatakan bahwa musik adalah melodi yang sairnya berasal dari alam semesta. Kemudian David Ewen berpendapat musik adalah ilmu pengetahuan dan seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada. Ada juga ahli Delo Joyo dari Amerika Serikat, berprinsip bahwa mengenal musik dapat memperluas pengetahuan dan pandangan selain juga mengenal banyak hal lain di luar musik. Nah, itu beberapa pendapat dari para ahli. Pendapat-pendapat ahli di atas menyoroti musik dari sisi yang berbeda-beda pastinya. Kemudian di sini dapat dilihat berdasarkan definisi-definisi dari para ahli di atas dapat dirumuskan secara singkat bahwa musik adalah seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada baik vokal maupun instrumental yang meliputi melodi dan harmoni sebagai ekspresi dari segala rasa indah manusia yang ingin diungkapkan, terutama aspek emosional. Musik dapat memperluas pengetahuan dan pandangan selain juga mengenal banyak hal lain di luar musik. Pengenalan terhadap musik akan menumbuhkan rasa penghargaan akan nilai seni, selain menyadari akan dimensi lain di luar suatu kenyataan yang selama ini tersembunyi. Nah, itu sedikit pengantar tentang pengertian konsep musik barat dan pengertian musik. Kita balik lagi ke peta konsep materi tadi agar kita sesuaikan dengan itu. Nah, tadi kan peta materinya adalah konsep musik barat. Kemudian kita masuk ke dalam pengertian musik. Kemudian masuk ke dalam bentuk-bentuk musik berdasarkan konsep barat. Nah, musik modal, musik tonal, dan musik atonal tidak ada dalam materi pengantar di buku kita ini. Jadi Bapak ada sedikit buat slide untuk menjelaskan ketiga bentuk musik tersebut. Baik, Bapak langsung buka saja PowerPoint-nya. Nah, ini dia. Dan bisa kita simpulkan melalui dari pengertian musik tadi. Bisa dirumuskan musik adalah seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada baik vokal maupun instrumental, meliputi melodi dan harmoni sebagai ekspresi dari segala rasa indah manusia yang ingin diungkapkan, terutama aspek emosional. Nah, inilah pengertian musik yang bisa kita rangkumkan berdasarkan materi yang kita baca tadi. Kemudian pengertian konsep musik barat adalah ide atau gagasan yang mendasari dihasilkannya keindahan, bentuk harmoni, dan ekspresi emosional dari masyarakat barat. Karena di sini judulnya musik barat, pasti berdasarkan tradisi masyarakat barat. Kemudian ada jenis-jenis musik, yaitu musik modal, tonal, dan atonal. Kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama musik modal. Musik modal adalah karya musik yang berasal dari satu jajaran nada dengan jarak interval tertentu dan tidak ada hubungan khusus antara masing-masing not tangga nada tersebut kecuali nada dasar yang merupakan pusat atau finalis. Kemudian ciri-ciri musik modal. Yang pertama, musik modal itu memiliki 7 tangga nada khusus. Tangga nada itu adalah Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, dan Locrian. Nah, contohnya di sini kita ambil dari nada dasar C mayor. Berarti kita mulai dari Ionian, tingkat pertamanya C Ionian, nadanya adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Kemudian tingkat keduanya D Dorian, nadanya D, E, F, G, A, B, C, D. Selanjutnya E Phrygian, nadanya E, F, G, A, B, C, D, E. Kemudian F Lydian, F, G, A, B, C, D, E, F. Kemudian G Mixolydian, tingkat kelima, 1, 2, 3, 4, 5.
G, A, B, C, D, E, F, G. Kemudian A, Aeolian. A, B, C, D, E, F, G, A. Kemudian yang terakhir tingkat ketujuh B, Locrian. Nadanya B, C, D, E, F, G, A, B. Masing-masing 7 skala modal terdiri dari pengaturan tertentu dari tangga nada diatonis dalam satu oktav. Kemudian cirinya yang berikutnya adalah memiliki pusat nada yaitu nada dasar. Kemudian monofon atau satu suara. Kemudian cirinya adalah yang selanjutnya menggunakan tangga nada pentatonik. Kemudian bersifat horizontal. Contoh musik modal adalah iringan gereja. Iringan gereja pada mula-mula, bukan yang sekarang. Kemudian kita masuk dalam musik tonal. Musik tonal, apa itu musik tonal? Adalah sistem musik yang memandang bunyi secara vertikal dan horizontal. Adanya pusat nada yang didengar atau dirasakan. Artinya, suatu rangkaian not tidak hanya memiliki hubungan secara horizontal saja. Setiap not itu tidak berdiri sendiri, memiliki tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Kemudian ciri-ciri musik modal. Musik tonal. Musik tonal barat menggunakan tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor dengan menggunakan akord yang terikat interval tangga nada, polifonik atau banyak suara, kemudian bersifat vertikal dan horizontal. Kemudian memiliki pusat nada atau nada dasar, sistem 12 nada atau kromatik. Kemudian contohnya musik tonal adalah musik klasik Beethoven, Für Ellis, dan musik jazz. Kemudian jenis musik yang ketiga, musik atonal. Musik atonal adalah garapan musik yang mengabaikan kunci atau tonal center atau harmoni tonal. Ciri-cirinya tidak mengikuti aturan baku atau tanpa memperhatikan tonal nada. Menggunakan tangga nada kromatik tidak enak didengar jika dimainkan oleh orang yang bukan ahlinya. Musik tonal adalah garapan musik yang mengabaikan kunci atau tonal center atau harmoni tonal. Contoh musik tonal adalah musik abad ke-20 atau Historie du Soldat. Nah, itulah 3 jenis bentuk musik berdasarkan konsep musik barat. Nah, itu materi yang kita pelajari di awal bab ini. Yaitu tadi konsep musik barat, pengertian musik barat, kemudian pembagian musik berdasarkan konsep musik barat, yaitu musik modal, tonal, atonal, beserta ciri-cirinya dan contohnya. Itu materi kita untuk awal bulan ini. Kemudian Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, sebutkan pengertian musik modal, tonal, dan atonal. Yang kedua, sebutkan tangga nada khusus musik modal. Yang ketiga, tuliskan menurut pendapatmu, haruskah kita belajar konsep musik barat? Dan apa hubungannya terhadap pengetahuan musik yang nantinya yang kita dapat. Yang keempat, kira-kira menurut pendapatmu, setelah kita mempelajari musik barat, dapatkah mempengaruhi kondisi musik tradisional kita? Nah, keempat pertanyaan itu nanti Bapak tuliskan dalam bentuk tugas. Nanti Bapak selesaikan, Bapak buat selanjutnya dalam bentuk penugasan. Kira-kira itu materi kita untuk yang di awal. Di materi selanjutnya kita akan membahas tentang musik, unsur-unsur musik. Oke, baik. Sekian materi dari Bapak untuk hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, bisa ditanyakan nanti. Saya harap kalian dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Terima kasih.